Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Artika dengan NIM 2286206065 akan mempresentasikan pendidikan agama Islam. Project 1. Konsep agama dan Islam. Agama sebagai seperangkat aturan Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk mendapatkan kebaikan. Nyata kalau agama begitu erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Begitupun Islam, agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul guna diajarkan kepada manusia. Ia juga merupakan agama yang telah sempurna atau penyempurna terhadap agama syariat-syariat yang ada sebelumnya. Hakikat manusia menurut Islam. Jika dilihat dari bentuknya, kata insan berpola fi'lan, pola tak beraturan sumai yang berarti dengan pola fa'lan, pola yang beraturan kiasi dan mengandung konotasi intensitas. Apabila pengertian ini dikaitkan dengan makna etimologinya, maka konsep manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan pengetahuan yang sangat tinggi atau manusia merupakan makhluk kultural dan sosial. Project 2. Hakikat manusia dan potensi pedagogik. Komponen dasar manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasad dan ruh. Kemudian manusia dibekali dengan potensi pedagogik berupa pendengaran, penglihatan, hati, dan akal sehat untuk mewujudkan jati diri dan hakikatnya sebagai khulafa fi ard dan menghambakan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat manusia menurut Islam. Pada tahap struktural, Al-Quran menyebut manusia sebagai nafs, dari ego ke akuan yang terbentuk dari unsur jasad, hayat, dan ruh. Sedangkan dalam tahap fungsional menurut Asy'ari, Al-Quran menyebut manusia sebagai abd dan khalifah. Maka esensi manusia sebagai abd Allah adalah kemunduran kepada Sang Pencipta, sedangkan khalifah esensinya sebagai kreativitas dalam upaya pembentukan kebudayaan, yaitu suatu proses perwujudan eksistensi manusia. Project 3. Studi tematik hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Terdapat hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan keutamaan membaca Al-Quran dalam kitab Sahih Bukhari nomor 4637. Metode tahfidz Al-Quran untuk anak usia dini. 1. Metode talqin. 2. Metode talqin dan mendengarkan rekaman. 3. Metode gerakan dan isyarat. 4. Metode membaca ayat yang akan dihafal. 5. Metode menghafal dengan merekam suara guru dan anak. 6. Metode memperdengarkan rekaman bacaan ayat Al-Quran dari guru dan anak sebayanya. Project 4. Relevansi ijma dan qiyas dalam struktur hukum Islam dan struktur hukum positif di Indonesia. Konsep ijma dan relevansinya dalam konstruksi dan improvisasi hukum Islam adalah bagian dari kajian tentang hukum Islam yang selalu bisa berkembang sesuai tempat dan waktunya. Waktu dalam artian zaman dan tempat dalam artian negara. Ijma dan qiyas sebagai sumber hukum ekonomi syariah. Jumhur ulama usul fikih menyatakan bahwa ijma merupakan suatu prinsip sebagai landasan dasar usaha mujtahid dalam memutuskan permasalahan terhadap kasus-kasus yang belum memiliki nas setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Project 5. Implementasi pemahaman iman kepada Rasul dalam pembentukan akhlak masyarakat. Hal ini dapat terjadi berulang kali dikarenakan kurangnya implementasi pemahaman iman kepada Allah dan Rasul, di mana beberapa masyarakat desa tersebut tidak mengimplementasikan akhlak dan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Rasul kepada para umatnya. Konsep iman, akal, dan wahyu dalam Al-Quran. Konsep iman, akal, dan wahyu bernuansa dengan refleksi. Semuanya didorong dan dikembangkan dalam rangka memahami fenomenika, baik secara material maupun non-material. Dalam makna yang netral, Al-Quran berbicara tentang iman dalam dua esensi berbeda, meskipun tidak kontradiktif, yaitu iman sekedar percaya sekaligus pembuktiannya. Falsafah hakikat iman Islam dan kufur. Keimanan dan keislaman saling mempengaruhi perilaku manusia. Semakin kuat landasan keimanan dari unsur epistemologi dan ontologi sangat mempengaruhi keislaman seseorangan. Keimanan dan keislaman satu rangka yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling menguatkan. Jika keduanya lemah, maka semangat pengabdian akan berbalik menjadi pengingkaran kepada Allah. Di situ kekufuran akan terjadi. Project 6. Pendidikan akhlak dalam pencapaian ilmu manfaat. Pendidikan
Akhlak berarti usaha sadar oleh orang yang bertanggung jawab kepada peserta didik untuk menghantarkan mereka menjadi orang yang baik kepribadiannya, perilakunya, dan segala aktivitasnya agar sukses mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Pergeseran nilai-nilai etika, moral, dan akhlak masyarakat di era digital. Nilai etika, moral, dan akhlak masyarakat mengalami pergeseran. Di antaranya, sebagian besar masyarakat tergantung dengan media digital, Android, dan medsos untuk memenuhi kebutuhannya. Nilai-nilai etika, akhlak, dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika, moral, dan akhlak digunakan masyarakat sebagai pondasi untuk bertingkah laku yang baik agar tidak melanggar aturan-aturan hidup yang sudah ditetapkan. Projek 7, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam. Demokrasi adalah bentuk konseptual universal yang berlaku untuk seluruh zaman dan zaman, bersifat fleksibel daripada status, selalu membutuhkan perspektif interpretasi dan revisi baru, pelajari tentang suatu negara suatu dengan tingkat perkembangan budaya dan ekonomi, politik, dan pendidikan. Hubungan antara Islam dan demokrasi. Demokrasi bukan saja tidak bertentangan dengan Islam, tetapi mewujudkan ajaran Islam itu wajib dalam kehidupan bernegara. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan untuk bermusyawarah juga dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Bahkan Tuhan menyatakan bahwa pemerintahan yang Islami adalah khalifah, dan khalifah ditandai antara lain dengan syura atau musyawarah. Makna demokrasi dalam Islam, yaitu pemahaman normatif yang bersifat ideal dan pemahaman prosedural yang bersifat empiris. Projek 8, Fungsi Agama. 1. Agama sebagai petunjuk kebenaran. 2. Sebagai informasi metafisika. 3. Agama sebagai sumber moral. 4. Agama sebagai sumber syariah dan ibadah. 5. Agama sebagai sumber ilmu atau fungsi konfirmasi. Projek 9, Akidah. Pengertian akidah secara etimologi berasal dari kata aqada yaqidu aqdan, artinya simpul atau ikatan, dan perjanjian yang kokoh dan kuat. Makna etimologi ini membentuk akidatan yang berarti keyakinan. Artinya keyakinan itu tersimpul atau terikat sesuatu perjanjian yang kokoh dalam hati. Projek 10, Kebudayaan Islam sebagai literasi bagi generasi milenial. Nilai-nilai kebudayaan dan peradaban Islam penting dalam kehidupan masyarakat akademis dan intelektual. Lahirnya pemikiran-pemikiran intelektual Muslim perlu didorong dengan sikap berorientasi pada pengabdian dan kebenaran ilahi, berpikir kritis dan inovatif, bekerja keras, bersifat terbuka, jujur, adil, bertanggung jawab, ikhlas, dan disiplin. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.